kita lihat dulu perlu ini seberapa, maksudnya seberapa jauh ini dilaksanakan ini SDGs. Kalau dari perspektif HPT sendiri, banyak hal yang sebenarnya masih kurang dikembangkan di HPT untuk menunjang ini SDGs. Sustainable Development Goals itu menggabungkan yang namanya kelestarian lingkungan. Kan SDGs ini menurut saya erat kaitannya dengan bagaimana kemudian peningkatan ketahanan pangan. Seperti yang baru-baru ini terjadi di tahun 2021 ini, di mana penjualan salah satu komoditas yakni kelapa sawit booming dan menjadi tumpuan ekonomi di bidang pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari BMKM Pertaunhas akan mengadakan diskusi yang bertajuk podcast Pak Tani atau podcast seputar mahasiswa pertanian. Nah, kali ini kita didampingi oleh beberapa narasumber kita yang berasal dari ketua-ketua lembaga selingkuh pertanian yang alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita kali ini. Ada dari Ketua Umum Himatepa yaitu Saudara Rival, ada Ketua Umum dari Himti Saudara Arfan Canandi, ada Ketua Umum dari HMPT UHAR Naldi Maripi, dan BPO dari Himagorfa Pertaunhas Saudara Alim, dan dari Misekta Saudara Wira. Nah, berbicara mengenai industri pertanian 4.0 atau yang kita kenal hari ini dengan istilah SDGs atau Sustainable Development Goals, itu tidak ada hentinya kita bahas karena merupakan instrumen penting dan seksi untuk kita bahas kali ini di era saat ini, di mana era sudah berbasis digital dan didukung oleh globalisasi dan arus informasi yang tidak terbendung dari segala sektor. Nah, yang kita bahas hari ini adalah mengenai pertanian modern yang pada dasarnya adalah usaha pertanian yang memanfaatkan teknologi terbaru. Nah, ada beberapa variabel dalam lahirnya SDGs ini, mulai dari penggunaan mekanisasi pertanian yang gencar dilaksanakan hari ini, dan kemudian pengaplikasian pupuk dan pestisida yang diharapkan untuk efisien untuk menunjang tiga instrumen penting dari hadirnya SDGs, yaitu ekonomi, sosial, dan ekologi. Nah, mungkin saya akan melihat beberapa sudut pandang dari teman-teman, mulai dari pandangan awal dulu mengenai SDGs ini, yaitu Sustainable Development Goals. Mulai dari Himagor sendiri, karena sejatinya mungkin SDGs ini pertama menjurus kepada agronomi dulu. Saya alihkan kepada Himagor sendiri dulu mengenai apa pandangan awal mengenai SDGs sendiri. Ya, silakan. Kan membahas tentang SDGs kan itu SDGs dia apa namanya, peraturan internasional Iya. Kerjasama internasional yang menghadirkan 17 tujuan. Itu salah satunya ada kalau tidak salah tentang konsumsi dan produksi yang mengedepankan tentang sistem pertanian berkelanjutan. Kan itu untuk Himagor sendiri kan kita bergerak di Departemen Budidaya, yaitu fokusnya cuma di bagian produksi. Melihat dari kita lihat dulu perlu ini seberapa jauh ini dilaksanakan ini SDGs, khususnya bagian tentang produksi.
apakah memang kita membahas tentang produksi ataukah kita ini hanya untuk sekedar melaksanakan saja. Jangan sampai kita hanya sekedar melaksanakan tapi kita luput di beberapa tujuan lain. Begitu. Terus. Oh iya. Baik, seperti itu tadi saya lempar kepada HMT sendiri bagaimana tentang perspektif ilmunya menghadapi atau melihat SDGs ini. Karena ada banyak sebenarnya variabel yang penting dari SDGs menyangkut dari ilmu hama dan penyakit sendiri. Belum lagi kita berbicara mengenai ledakan serangga dari ekosistem yang terjangkit karena adanya SDGs ini. Mungkin itu dulu. Ya, terima kasih. Kalau dari pandangan saya sendiri dari bidang hama dan penyakit itu, SDGs kan salah satu yang menunjangnya itu pertanian, dan salah satu instrumen yang dijelaskan moderator tadi ekologi, ekonomi dan sosial. Menurut saya itu memang sangat penting untuk kita bahas untuk kedepannya tuh, untuk bagaimana mewujudkan ini SDGs. Kalau dari perspektif HPT sendiri, banyak hal yang sebenarnya masih kurang dikembangkan di HPT untuk menunjang ini SDGs. Khususnya misalnya dalam ekologi, mungkin sering kita lihat tuh saat ini bagaimana masifnya penggunaan pestisida, bagaimana mengangkat isu pertanian berkelanjutan baru yang kita lakukan, malahan sebaliknya dari yang sering kita gaungkan tuh. Sering kita gaungkan bahwa kita seharusnya ke depan melaksanakan pertanian berkelanjutan, namun nyatanya yang masih ada saat ini kan ya lebih masif kita lakukan ya pertanian modern yang notabene-nya agak bertolak belakang dengan keberlanjutan atau dalam hal ini pertanian berkelanjutan atau ramah lingkungan tuh. Mungkin dari situ ya, karena banyak hal sebenarnya yang bisa kita bahas di situ. Mungkin nanti lebih lanjutnya soal sosial bahkan soal ekonomi akan tersinggung nanti. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Saya beralih kepada Ketua Umum Ilmu Tanah karena SDGs hari ini itu berbicara mengenai ketersediaan tanah ke depannya untuk pemenuhan pangan. Belum lagi teori Malthus yang hari ini sudah dianggap tidak konteks, yang dimana pertumbuhan penduduk itu tidak sejalan dengan pertumbuhan dan dari ukur, dan bagaimana hari ini kita semakin dihadapkan pada degradasi lahan, kemudian alih fungsi lahan, deforestasi dan segala macam. Mungkin akan ditanggapi oleh Ketua Umum dari HIMTI. Terima kasih sebelumnya moderator. Kalau kita berbicara SDGs, apalagi di era modern ini, kita berbicara kita kaitkan SDGs ini ke arah pembangunan pertanian ke depannya, di mana dari perspektif ilmu tanah itu sendiri itu tidak bisa dilepaskan. Kita berbicara soal tanah sebagai lahan di sini, artinya bukan tanah dalam arti sempit tanah itu sendiri, tapi kita berbicara tanah secara luas, artinya dalam hal ini lahan dan unsur-unsur apa yang ada di dalam lahan tersebut. Kalau kita berbicara tadi masalah penggunaan lahan untuk pertanian kemudian dibenturkan dengan ledakan penduduk, itu memang menjadi satu problem yang sangat besar, bukan hanya di Indonesia tapi mungkin di seluruh dunia. Itu menjadi problematika yang sangat besar, apalagi kalau di SDGs atau Sustainable Development Goals itu menggaungkan yang namanya kelestarian lingkungan istilahnya. Artinya ini satu hal yang sangat menjadi tantangan bagi kita, di mana
kepadatan penduduk itu memang sangat dia dalam lain sisi itu kita mau memenuhi kebutuhan penduduk yang sekian banyak, sedangkan lahan itu tidak pernah bertambah jumlahnya. Jadi mungkin itu pandangan umum dari perspektif ilmu tanah. Jadi bagaimana kita mengelola lahan yang stagnan ini, artinya tidak akan pernah berubah di dunia ini, sedangkan penduduk itu akan semakin bertambah, sehingga kebutuhan pangan di Indonesia, khususnya di Indonesia, itu bagaimana kita bisa penuhi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia terkait problem yang ada tersebut. Jadi mungkin itu pandangan awal dari perspektif ilmu tanah. Nah, ya sangat menarik tadi pandangan dari ilmu tanah. Saya sebenarnya yang saya tunggu dari pandangan dari Himatepa, karena instrumen yang sangat penting bahkan di SDGs ini itu menyangkut mengenai penggunaan masif dari teknologi yang hari ini semakin mengkerdilkan petani itu sendiri. Saya juga mau mencari tahu sebenarnya bagaimana hubungan antara teknologi dengan petani itu sendiri, karena saya rasa di semakin berjalannya waktu 2030 ketika kita akan panen hasil dari SDGs itu, saya melihat bahwa hari itu petani sudah tidak ada karena semua sudah digantikan oleh teknologi. Atau belum lagi mengenai ketika berbicara teknologi pertanian, hari ini SDGs ternyata menerapkan yang namanya salah satu instrumen penting dari SDGs, yaitu bagaimana kemudian SDGs menciptakan benih-benih unggul. Yang dimana benih-benih unggul itu sangat berkorelasi dengan teknologi pertanian, atau hasil benih-benih unggul tadi itu merupakan kolaborasi dengan teknologi pertanian. Tapi saya melihat ada dampak negatif di situ. Salah satunya yaitu penciptaan benih unggul melalui teknologi nuklir. Padahal ada keterpatahan saya lihat di situ, karena saya melihat bahwa SDGs menunjang yang namanya kelahiran benih-benih unggul, tapi didapat dari hasil yang kayak curang begitu, karena diperoleh dari benih-benih unggul, dari yang namanya teknologi nuklir, yang itulah kembali lagi tadi kepada perspektif HMPT dan tanah, atau dia bisa merusak ekologi, bahkan bisa mengancam kepunahan serangga. Karena salah satu itu tadi instrumen penting yang dikejar oleh SDGs ini itu adalah bagaimana digencarkan yang namanya benih-benih unggul atau varietas hibrida. Tapi benih-benih unggul tadi itu lahir dari sejarah kotor dari SDGs yang hari ini disembunyikan. Bagaimana pandangan dari Ketua Umum dari Himatepa sendiri? Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sangat menarik terkait diskusi kita, pembahasan kita malam ini, yang mana kemudian mengangkat isu Sustainable Development Goals yang kemudian biasa kita pahami sebagai sebuah upaya pembangunan secara universal, ya, secara menyeluruh. Tidak hanya menyasarkan atau memberikan sasaran pada negara-negara yang terbelakang saja, tapi bagaimana kemudian semua negara bisa melakukan pembangunan secara berkelanjutan. Nah, kalau dari saya sendiri melihat SDGs ini dari kacamata teknologi pertanian, ya, karena saya sendiri kan ada dua prodi yang kita pahami saat ini. Ada yang bergerak secara ilmu teknologi pangan dan secara mekanisasi pertanian. Saya mungkin sedikit menilik dari perspektif ilmu teknologi pangan. Kan SDGs ini menurut saya erat kaitannya dengan bagaimana kemudian peningkatan ketahanan pangan dengan meningkatkan nutrisi
pangan itu sendiri. Nah, ITP dengan ilmu teknologi pangannya lebih kental dengan hal-hal yang menyangkut terkait pembahasan ini. Yang mau saya bilang bahwa dengan hadirnya SDGs ini itu kemudian sangat mempengaruhi terkait keberlanjutan pertanian di Indonesia saat ini, khususnya dalam pengembangan kualitas produk yang semakin lebih mengandalkan kemudian teknologi dalam menciptakan sebuah inovasi makanan ya, kalau nggak salah maksudnya kan salah satu poin penting yang menjadi target dari SDGs ini adalah bagaimana kemudian meningkatkan gizi dan kesehatan dari masyarakat. Nah, ilmu teknologi pangan mencoba berupaya untuk bagaimana setiap makanan-makanan yang kemudian diolah oleh setiap konsumen itu bisa dikonsumsi secara sehat, secara sehat, sehingga makanan-makanan kemudian yang kemudian diolah bisa kemudian menjadi salah satu upaya dalam peningkatan SDGs ini. Maksudnya tidak ada lagi istilahnya yang biasa kita pahami sebagai kekurangan gizi misalnya, seperti itu. Nah, kalau dari mekanisasi pertanian, ya seperti yang disampaikan tadi oleh moderator, teknologi sekarang semakin berkembang, memang semakin mempengaruhi tenaga petani saat ini. Artinya banyak kemudian teknologi yang diciptakan dan kemudian mempengaruhi terhadap ekologi lingkungan, misalnya. Kalau menurut saya perkembangan teknologi haruslah dibarengi dengan bagaimana kemudian petani-petani bisa memahami setiap implikasi, bisa memahami setiap dampak yang hadir dari penciptaan teknologi sendiri, sehingga teknologi yang kemudian digunakan tidak hanya semerta-merta digunakan untuk bagaimana perkembangan pertanian selanjutnya, tapi bagaimana kemudian petani bisa memahami bahwa teknologi yang saat ini kita gunakan untuk efisiensi pertanian itu juga bisa memberikan sebuah dampak bagi lingkungan lahan itu sendiri. Seperti misalnya dalam penciptaan benih-benih tadi yang disampaikan, saya juga baru dengar ini isunya tentang teknologi nuklir yang sekarang menciptakan sekarang pembuatan benih. Iya, itu saya mau tekankan bahwa jangan sampai petani-petani saat ini itu hanya sekedar menggunakan teknologi saja tanpa mengetahui bagaimana implikasi, bagaimana dampak yang hadir dari penggunaan teknologi sendiri. Apakah teknologi bisa digunakan sebagai ramah lingkungan dalam pembangunan pertanian ke depannya, atau hanya bahkan memberikan banyak dampak untuk penggunaan lahan. Saya mungkin seperti itu untuk pandangan awal saya. Ya, baik, itu tadi dari Ketua Umum dari Himatepa. Saya beralih kepada Ketua Umum dari Insekta sendiri, Saudara Wiram, mengenai perspektif ilmu agribisnis terhadap SDGs itu sendiri. Karena salah satu aspek penting dari pertanian itu adalah pemasaran sendiri atau agribisnis. Karena ini menyangkut mengenai benih lokal atau bagaimana didistribusikan itu melalui seorang agribisnis mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Barangkali sebenarnya jika menilik dari keprofesian saya, tidak hanya sebenarnya berbicara mengenai sosial, ekonomi sama pertanian ini sekaligus. Maka dari itu pembahasan SDGs sebenarnya berkaitan erat dan sangat bersentuhan dengan sosial ekonomi pertanian. Perlu yang saya garis bawahi bahwa
sebelum hadirnya SDGs ini ada dikatakan MDGs, dan sebenarnya MDGs ini berakhir tahun 2015. Lantas landasan yang menyebabkan hadirnya SDGs sebagai lanjutan dari MDGs itu karena ada beberapa faktor di MDGs yang tidak bisa melingkupi banyak hal, termasuk yang disebutkan oleh saudara Rivaldi tadi terkait bagaimana MDGs itu membawahi hanya berfokus pada negara berkembang saja, tidak menilik negara-negara maju. Selain itu, indikator MDGs itu juga berbicara mengenai bagaimana kemudahan masyarakat untuk mencari makanan, bukan nutrisi. Bagaimana anak sekolah itu kuantitasnya diukur melalui seberapa banyak orang yang mendaftar, bukan seberapa banyak orang yang lulus. Seperti itu. Jadi sebenarnya berkaitan erat. Lantas SDGs ini jika dikaitkan dengan agribisnis, membahas bagaimana psikologi seorang konsumen yang kembali kaitkan dengan Rivaldi bahwa penggunaan teknologi itu mempengaruhi preferensi seorang konsumen dalam memilih produk jika produk tersebut terbuat dari kecanggihan seperti itu, tentu preferensi konsumen itu mengarah ke sana. Selain itu ditilik dari pemasaran pun hadirnya SDGs juga berkaitan dengan teknologi, informasi, di mana informasi itu semakin marak informasi, kemudian distribusi juga semakin mudah seperti itu. Lantas saya pernah berada di satu mata kuliah di agribisnis itu bertajuk agribisnis berkelanjutan. Sebenarnya seperti pertanian berkelanjutan pula, menekankan pada bagaimana bertani tapi tetap mengarahkan ke pembangunan yang bertingkat secara signifikan, tapi tidak melupakan kelestarian lingkungan hidup seperti itu kurang lebih. Terima kasih. Iya, baik. Itu tadi pandangan mengenai SDGs dari beberapa narasumber kita. Nah, saya sangat tertarik tadi membahas mengenai tanah, khususnya ketersediaan lahan tadi. Nah, kemudian saya beralih kepada agronomi. Bagaimana kemudian pandangannya mengenai ketersediaan lahan tadi? Apakah hari ini sudah bisa dibilang bahwa hidroponik dan vertikultur adalah sebuah solusi dan pertanian organik adalah sebuah solusi, atau bagaimana? Mengingat tadi ada kita lihat bahwa teori dari Malthus itu sudah tidak konteks hari ini. Bagaimana pandangan saudara mengenai itu? Ya, yang perlu kita garis bawahi dulu tuh, lahan itu tidak akan pernah, lahan itu tidak bertambah di situ. Dan yang perlu digarisbawahi juga bahwa unsur hara dalam tanah itu terbatas. Jika menyangkut tentang produksi, itu sangat berkaitan semua dengan apa tadi yang dibilang tadi moderator tentang teknologi benih, yang notabene sekarang benih-benih hibrida itu sangat menguras unsur hara, yang lagi-lagi kita membutuhkan pupuk anorganik, pupuk sintetik untuk membuat lagi ini tanah semakin kurus akan unsur hara. Lagi-lagi di situ tantangannya kita mau untuk membuat produksi besar-besaran, tetapi harus tetap juga melihat ke aspek ekologisnya, dalam hal ini ketersediaan unsur hara dalam tanah. Jangan sampai tuh kita memproduksi banyak-banyak, tetapi ternyata kita membuat kurus ini tanah. Di situ. Di lain sisi juga kan ini masalah tentang, saya singgung juga tentang hama pun juga bisa mempengaruhi produksi. Jika ternyata hama ini atau penyakit ini membuat ia tahan terhadap hama, benih-benih ini resisten terhadap benih, resisten terhadap hama dan penyakit, bisa saja juga akan kedepannya itu mengganggu oleh produksi. Memang saat ini ya bagus, tetapi bagaimana kelanjutan kedepannya? Apakah tetap kita bisa pertahankan produksi seperti ini? Apalagi kan kalau kita lihat dari khususnya pangan padi, kalau kita lihat dari data BPS itu tingkat produksinya itu naik setiap tahun. Itu berbeda dengan masalah hortikultura dan perkebunan, itu bisa kita lihat perkebunan naik turun, begitu pun juga horti. Tapi kalau kita lihat sekarang pangan itu produksi khususnya padi itu produksinya naik di situ.
apakah memang kita ini mau membuat produksi besar-besaran, tetapi kita di lain sisi tantangan yang kita ini lahan ini korbannya, begitu. Saya pernah dengar inovasi itu, sebuah inovasi kita buka lahan baru dan kita istirahatkan lahan lama. Nah di sini juga ada pro kontra, karena jangan sampai kan ini kurus ini tanah tuh, karena kan itu efek dari revolusi hijau. Itu pemupukan besar-besaran pada tahun 1960 dan 1960-an itu setelah 5 tahun itu berdampak besar pada unsur hartanah, dan ya memang produksinya besar, tetapi kita lihat dampaknya sekarang kita memerlukan benih lagi yang untuk produksi besar-besaran di situ. Kan juga kelemahannya di situ tadi yang seperti yang bilang moderator, vertikultur dan hidroponik itu kan terbatas. Apalagi kan kita kalau misalkan berbicara tentang pangan, ya berbicara tentang itu tadi konsumsi, adanya kelaparan begitu, dan itu ya kesehatan, tentang nutrisi, kan itu dibutuhkan di ranah pangannya. Sedangkan hidroponik dan vertikultur itu dia terbatas di ranah di sayuran, horti, seperti itu. Itu tadi sangat, ternyata hasil pendiskusian kita itu sangat berkorelasi tentang tanah dan hama itu sendiri. Nah, bagaimana sebelum kita menghadapi 2030, saya mau melihat perspektif dari hama penyakit sendiri tentang industri dan bagaimana mekanisme dari karantina pertanian itu sendiri atau regulasi yang ada itu sendiri dalam menghadapi SDGs sendiri. Karena ketika salah urus terjadi yang namanya ledakan hama tadi, karena ternyata sangat kompleks ini permasalahan di SDGs. Terima kasih. Mungkin saya berawal dari sejarah dulu. Bagaimana awalnya ini hama penyakit, kemudian berkembang hingga saat ini. Kan mungkin teman-teman pernah dengar soal endemik yang pernah terjadi tahun 825. Itu awalnya hama penyakit menjadi salah satu ilmu yang dikaji oleh manusia saat itu, karena saat itu terjadi sebuah endemik yang disebabkan oleh salah satu mikroorganisme yang sering kita pelajari di pertanian, itu cendawan. Itu saat itu saat terjadi peperangan antara Rusia dan, kalau tidak salah, antara Rusia dan Jerman. Kala itu Rusia kalah karena adanya endemi ini yang menyerang tentaranya. Kemudian gandum yang dimakan itu menyebabkan pembuluh darahnya tersumbat hingga bahkan jari-jarinya menjadi putus dan kakinya. Kemudian berdampak pada kudanya yang memakan jerami yang terserang cendawan. Itu menyebabkan kekalahan di bukan Rusia saat itu. Kemudian melirik ke Perang Dunia pertama, terjadi kelaparan di Irlandia karena karena saat itu kentang yang menjadi makanan pokok terserang oleh Phytophthora. Itu menyebabkan kelaparan yang sangat tinggi dan bahkan kematian yang sangat massal saat itu di Irlandia. Kemudian berdampak ke budaya juga. Sempat saya baca kemarin bahwa ternyata hama dan penyakit itu mempengaruhi budaya, khususnya di Eropa itu hari, karena Eropa kan bagian Eropa itu dulu dikenal sebagai peminum kopi. Namun ketika Sri Lanka yang notabene-nya sebagai penghasil kopi tertinggi di dunia itu terserang hama penyakit, khususnya karet daun, menyebabkan produksinya menurun, bahkan menurun sangat drastis sehingga tidak mampu mengekspor lagi ke Eropa. Mempengaruhi budaya di Eropa yang awalnya minum kopi,
kemudian berubah menjadi minum teh akibat produksi kopi yang menurun di Sri Lanka. Itu juga menjadi awal kajian hama dan penyakit di Indonesia, karena Indonesia kan notabene juga penghasil kopi dulunya. Itu mengapa awalnya HPT dikaji di Indonesia, karena untuk menghambat masuknya ini penyakit karat daun ke Indonesia. Di situ dibentuk regulasi bagaimana caranya untuk menghambat karat daun ini, tapi ternyata meskipun dengan regulasi dan ada dengan usaha yang ada, penyakit ini tetap masuk. Jadi yang saya bilang agak susah sebenarnya, karena kita berurusan dengan mikroorganisme yang penyebarannya itu kan sangat masif kemudian melirik regulasi yang ada saat ini yang menunjang SDGs. Kalau menurut saya kalau soal regulasi kita sudah sangat mantap di regulasi, tapi soal pelaksanaan regulasi itu di situ menurut saya yang masih sangat kurang. Ya, betul. Regulasi yang ada saat ini khususnya di karantina sudah begitu banyak regulasi yang menunjang sebenarnya SDGs itu sendiri, pertanian berkelanjutan, namun pengaplikasiannya misalnya di daerah dengan yang notabene-nya salah satu yang perlu kita lirik lebih dahulu tuh untuk menunjang ke skala nasional, itu pengaktualisasian dari regulasi itu sendiri masih sangat kurang, karena kalau regulasi di tingkat pusat itu sudah sangat bagus, tapi perda di kabupaten misalnya itu belum ada yang mendukung, misalnya soal penggunaan pestisida yang seharusnya tidak bisa terlalu berlebihan. Tidak ada perda misalnya di saya ambil contoh kasus dari kampung saya Toraja, belum ada perda yang mendukung peraturan dari pusat itu. Itu di situ saya lihat miss-nya yang terjadi antara pusat dan perda. Belum ada korelasi yang baik antar pusat dan perda dalam pengaktualisasian regulasi itu. Padahal regulasi itu menurut saya sudah sangat baik untuk menunjang bagaimana pertanian kita ke depannya. Mungkin kalau masalah regulasi dari situ sih yang bisa saya lihat. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Sangat menarik pendiskusian kita, karena sempat tadi disinggung masalah sejarah lahirnya dari HPT. Nah, saya sangat menarik di Iris Potato Famine tadi itu saya sedikit ringkasan mengenai Iris Potato Famine. Jadi itu adalah kelaparan kentang di Irlandia yang saat itu booming, yang namanya apa tadi? Phytophthora. Ya, Phytophthora tuh, karena hari itu kayaknya kentang dianggap makanan yang sangat ya booming saat itu, toh, menggantikan kacang, menggantikan gandum hari itu, toh. Kemudian orang ketika makan kentang dipandang sebagai orang dengan kasta tertinggi, kemudian meninggalkan yang komoditas distrik komoditi tadi, toh. Dan kemudian ketika terjadi yang namanya ledakan hama, di situ ada deadlock dan kemudian menyebabkan itu tadi sejarah dari Iris Potato Famine yang menyebabkan kematian massal. Nah, sangat terkait dengan korelasi mengenai agribisnis sendiri, karena yang namanya distrik komoditi itu dibawa oleh faktor dari pemasaran, karena melihat juga kita hari ini distrik komoditi sangat mempengaruhi distrik komoditi, sangat mempengaruhi komoditas yang booming hari ini. Misal hari ini di Sidrap itu booming distrik komoditinya adalah beras, di Takalar adalah distrik komoditinya adalah jagung, kemudian hadir yang namanya porang, kemudian pemasaran menjurus lagi kepada porang, kemudian menggantikan yang namanya distrik komoditi tadi itu. Nah, itu saya kemudian melihat bahwa ada kerawanan di situ, kerawanan pangan. Bagaimana kemudian agribisnis menanggapi hal itu? Baik, terima kasih. Berbicara mengenai komoditas yang booming ya, sebenarnya hal ini pernah terjadi di Belanda waktu tahun 1977, namanya dan sekarang itu dinamakan sebagai Dutch disease. Dutch disease itu sewaktu itu Belanda mendapatkan cadangan gas terbesar di Eropa kalau tidak salah, dan pada saat itu karena terlalu fokus pada cadangan gas ini,
mereka sampai melupakan bagian-bagian manufaktur, sehingga pelemahan sektor manufaktur itu menyebabkan Belanda pada saat itu stagnan perekonomiannya, seperti itu. Hal ini berkaitan dengan apa istilahnya, sentralisasi terhadap satu komoditas saja, seperti itu ya. Seperti yang baru-baru ini terjadi di tahun 2021 ini, di mana penjualan salah satu komoditas yakni kelapa sawit booming dan menjadi tumpuan ekonomi di bidang pertanian. Hal ini tentu berefek negatif nantinya, karena hal serupa sebenarnya pernah terjadi di waktu tahun 2000 sampai 2012 ya, 2000 sampai 2012 itu pernah terjadi lonjakan produksi dan pertanian Indonesia itu saat itu bagus-bagusnya. Namun beberapa tahun kemudian menurun karena pemaksimalan ekspor. Sebenarnya Pak Mentan kita juga mengeluarkan salah satu kebijakan yang namanya itu GRATIX, gerakan 3 kali ekspor. Gerakan 3 kali ekspor ini juga barangkali salah satu bentuk kelemahan dan bentuk kerawanan yang disebutkan tadi oleh moderator, karena ketika ekspor besar-besaran yang hanya terletak pada komoditas di pertanian dan komoditasnya hanya komoditas tertentu, tentu sangat fatal nantinya, seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya mau kembali kepada agronomi tadi. Bagaimana kemudian saya membahas tadi yang tidak ada henti-hentinya kita bahas mengenai benih lokal dengan benih unggul. Saya sebenarnya tidak mendapat benang merah dari industri benih unggul dengan benih lokal, karena ketika kita berbicara SDGs, Sustainable Development Goals, salah satu sebenarnya instrumen penting, bahkan sebenarnya yang jadi solusi adalah benih lokal, karena kita berbicara tentang sustainable, keberkelanjutan. Belum lagi bagaimana sebenarnya karena ketika benih varietas unggul diterapkan itu cuma 1 kali panen, 1 kali tanam untuk 1 kali panen. Ketika kita mengaplikasikan benih lokal itu 1 kali tanam untuk selamanya. Itulah kenapa ketika industri benih-benih hibrida hadir itu ada paradoks sebenarnya di kata sustainable itu tadi. Bagaimana pandangan dari agronomi sendiri melihat hal itu? Mengenai benih lokal, Iya. kan permasalahannya sekarang di mana sekarang benih lokalnya? Nah, itu saya sebenarnya solusi yang hadir sebenarnya. Bagaimana kita kemudian melacak kembali benih lokal? Itu kan begini, kita lihat juga Indonesia, khususnya Indonesia kan Indonesia itu termasuk negara tropis yang dimana itu banyak keanekaragaman hayati, bukan cuma, dan iklimnya pun berbeda-beda. Mau dibilang pulau sini berbeda dengan pulau ini iklimnya. Di situ tantangannya juga, karena kita mau ini ceritanya nih, kalau misalkan kita mau satu ratakan ke semua itu tidak masuk akal. Kalau kita membahas tentang berkelanjutan, artinya kita membahas tentang bagaimana sosial, ekonomi, dan ekologinya. Dalam hal ini ekologinya itu ya tergantung iklimnya. Kan ini produksi pun juga itu budidaya itu sangat dipengaruhi sekali dengan iklim. Kalau iklim tidak sesuai, produksinya tidak akan tercapai. Di situ permasalahan sekarang di bagian benih lokal dan benih unggul. Di situ tadi tantangannya, di mana sekarang tuh benih lokalnya? Ataukah kita membahas tentang penyemprotan pangan yang pernah terjadi? Jadi keberadaan benih lokal ini memang belum jelas keberadaannya sekarang. Untuk sekarang masih tetap dilacak, begitu. Tapi belum ada penerapannya sampai sekarang. Masalah regulasi ini tuh, kalau saya kurang tahu juga masalah regulasi tentang pelacakannya itu. Tapi itu menjadi tantangan kita juga sekarang. Apalagi kalau kita mulai dari sejarah tuh, kita dijajah, bisa dikatakan selama oleh Belanda. Pertanian pun juga kita berubah,
yang dimana kita dulu membahas tentang rempah-rempah, tetapi dimasuki oleh penjajah, kita dipaksa untuk menanam apa yang mereka mau. Di situ kalau kita melihat dari sejarahnya, di lain sisi pernah terjadi penyamaratan pangan. Di situ revolusi hijau, penyamaratan pangan yang impact-nya itu sangat besar pada ekologi. Dan saat ini sekarang berlangsung pun juga yang food estate, yang penyamaratan pangan di daerah Kalimantan, Papua, Sumatera. Apakah cocok padi ditanam di sana? Atau bagaimana budayanya di sana? Bagaimana sosialnya? Apakah kita sampai menyentuh pada hal sosial? Ataukah hanya menyentuh dalam hal produksi saja? Jangan sampai ada yang main di sini. Jangan sampai ada yang main. Karena pernah juga saya lihat saya punya teman yang kerja di Bulog itu, dan saya pernah baca jurnal tentang ekspor impor, dan ternyata surplus ini produksi. Tapi permasalahannya pemasarannya bagaimana? Tertumpuki di Bulog, tertumpuki di penyimpanan. Di situ kalau misalkan masalah tentang produksi itu, tentang budidayanya, apakah kita telah menyentuh untuk tujuan penyamaratan tidak adanya kelaparan, ataukah penyamaratan pangan adalah solusi? Saya pikir tidak. Di situ impact-nya juga benih lokal, benih unggul. Lagi-lagi jangan sampai ada yang bermain ini benih unggul, karena ada yang mau untung, maka dia ini benih unggulnya dikasih keluar terus. Kalau dari mekanismenya otomatis pasti ada yang bermain, karena kalau kita bicara benih unggul kan hanya sekali tanam, sekali tidak bisa digunakan selanjutnya lagi benihnya. Nah, di situ kan sebenarnya kentar sekali mainnya dilihat tuh. Bagaimana kita tidak bisa menggunakan benih dari hasil tanam itu tadi, berbeda dengan benih lokal yang bisa dipakai terus menerus. Ketika kita pakai benih hibrid kan kita harus beli lagi ke penghasil benih itu. Otomatis di situ mekanisme yang terjadi tuh. Menurut saya jelas sekali sebenarnya bagaimana mainnya ini benih hibrid. Otomatis juga ketika hal itu terjadi, petani kita semakin ketergantungan dengan benih lokal. Benih unggul toh. Dan ketika benih unggul stuck, petani sebenarnya di situ juga bingung toh. Karena menurut Kautsky, dia paparkan jurnalnya, dia bilang bahwa petani itu tidak lebih dari sekelompok orang yang pasrah. Dia di diferensi kelas dia tidak jelas, karena petani gampang sekali dihegemoni oleh keadaan. Nah, ketika dia jadi petani kecil dan merangkak naik pendapatannya, dia kemudian menjadi petani lebih tinggi lagi kelasnya, dan kemudian mengakumulasi petani lain di bawahnya. Nah, itu juga saya sebenarnya bingung dengan hal itu. Bagaimana tadi mengenai yang dipaparkan oleh Saudara Alim tadi, yang sangat erat juga kaitannya dengan ekologis ke depannya. Bagaimana dari Bintang sendiri menanggapi hal itu? Menarik tadi dari pembahasan yang dibawakan oleh Saudara Alim, bahwa ternyata kita ini surplus dalam hal produksi. Kalau kita mau lihat data BPS itu kita surplus. Dari yang saya pernah baca juga, pertanian dari sektor padi itu sendiri, data di 2020 itu kita di Indonesia di tahun 2020 itu dia menghasilkan kalau tidak salah kurang lebih sekitar 54 juta ton. Kalau dikonversi ke beras itu sekitar 31 juta ton lah. Nah, kalau kita mengatakan produksi kita surplus dalam sektor pertanian khususnya padi, itu memang kita surplus, tapi
kita lihat lagi di aspek lainnya bahwa penduduk kita berapa jumlahnya. Artinya misal penduduk kita sekitar 270 juta jiwa. Artinya kebutuhan untuk beras itu sendiri, karena di Indonesia kan sudah dibahas juga tadi sejarah tentang revolusi hijau, bagaimana kemudian kita paradigma kita tentang konsumsi beras itu digencar-gencarkan, artinya apa istilahnya, di berasisasi lah, artinya begitu. Orang yang sebelumnya tidak pernah makan beras jadi makan beras. Misal di daerah dari kampungnya saya itu dulunya makan singkong itu sekarang sudah makan beras juga. Di daerah yang dulunya makan jagung sekarang sudah makan beras. Artinya kebutuhan beras ini memang sangat erat sekali kaitannya untuk, apalagi mau dibilang swasembada pangan ya. Dulu kita pernah swasembada pangan, tapi di lain sisi ada dampak ekologis yang timbul. Berbicara masalah surplus, saya rasa kalau kita hubungkan dengan jumlah penduduk saat ini, itu kita bisa dibilang dalam hal produksi memang kita surplus. Tapi kalau saya sempat tadi hitung-hitung kasar, itu kalau misal pengandaian 270 juta jiwa, produksi beras sekitar 31 juta ton, itu masih belum memenuhi. Artinya kalau misal ini hitung-hitungan kasar, dalam 1 kilogram beras itu bisa cukup untuk 8 orang untuk satu kali makan. Anggaplah kita 3 kali makan dalam satu hari, jadi dikali berapa itu, sekitar dalam satu hari itu kita makan 3 kali lah misal, artinya 100.000 kilogram perharinya. Itu perharinya. Jika per tahun dikonversi lagi dalam 1 tahun, itu sekitar 36 juta ton beras yang kita konsumsi untuk memenuhi 270 juta jiwa. Artinya surplus padi kita pada tahun 2020 itu ternyata masih belum bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri itu sendiri. Artinya kita masih butuh impor. Belum lagi kalau misal tadi dikatakan menumpuk di Bulog dan lain sebagainya, artinya itu baru dari berasnya itu sendiri. Nah, itu tadi kalau masalah kalau kita berbicara surplus dan sebagainya, kembali lagi ke persoalan lingkungan, persoalan lahan dan segala macam. Itu memang kalau kita berbicara Sustainable Development Goals, salah satu tujuannya itu adalah kelestarian lingkungan. Nah, ketika kita berbicara kelestarian lingkungan, lagi-lagi kalau dalam sejarahnya itu selalu dibenturkan dengan persoalan ekonomi. Itu yang menjadi problem dari dulu sebenarnya. Artinya kalau dari kacamata ekonom barat, bahwa sumber daya alam, air, tanah, bahan tambang itu sebenarnya hanya salah satu faktor produksi. Artinya hanya menjadi faktor produksi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Artinya dulu itu lahan itu dipandang cuma sekedar faktor produksi. Artinya kita bebas untuk mengelola lahan ini. Artinya belakangan ini pemerhati lingkungan juga sudah mulai mengencarkan itu, bahwa sebenarnya lingkungan ini satu kesatuan dengan manusia. Artinya tidak bisa kita misalnya kita ingin memajukan di sektor ekonomi, kemudian kita mengindahkan kelestarian lingkungan. Itu sebenarnya yang menjadi problem besar. Kita selalu mempertentangkan kedua hal ini, ekonomi dan lingkungan, bahkan 3 hal, sosial itu juga masuk. Padahal kalau kita ingin mencapai tujuan dari Sustainable Development Goals itu, artinya ketiga-tiganya itu, baik ekonomi, lingkungan maupun sosial, itu harus diperhatikan. Artinya sejalan. Nah, bagaimana kemudian kita ingin menselaraskan ekonomi, sosial dan ekologi ini? Nah, dari perspektif ilmu tanah sendiri,
apalagi kalau kita kerucutkan ke lingkup pertanian, bagaimana kita produksi ini tetap bisa memenuhi kebutuhan manusia sekaligus bisa melestarikan lingkungan, artinya terus berkelanjutan. Dan menarik juga, saya pernah baca dan ada salah satu orang dari Jepang, itu salah satu sarjana pertanian juga, Masanobu Fukuoka, yang melahirkan itu yang namanya revolusi sebatang jerami. Itu menurut saya itu menarik juga, bahkan para ahli-ahli dari barat kemudian melirik ke arah situ. Artinya dia mencoba sesuatu hal yang dia ada yang dirasa menjanggal di pikirannya, bahwa sebenarnya ini metode pertanian konvensional ini sangat merusak lingkungan. Artinya dia mencanangkan bahwa tidak ada mekanisasi, tidak ada penggunaan pestisida, tidak ada penggunaan pupuk, bahkan kita kembali hidup di alam. Tapi bukan saya bilang bahwa kita harus kembali ke zaman-zaman dulu ya. Artinya sebenarnya ini bisa selaras. Artinya orang-orang modern cenderung menganggap bahwa pertanian atau petani-petani kecil, utamanya di pedesaan itu, bahwa hanya menganggap bahwa dia hadir untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat perkotaan. Artinya masyarakat perkotaan ini hanya tinggal, bagaimana di bahasa kasarnya, tinggal menerima, oh iya ada hasil saya beli begini. Artinya kalau kita lihat, bahkan orang tua saya juga petani, saya bisa, bahkan kebutuhan hidup petani di desa itu sudah kayak bagaimana dia memproduksi kayak misal padi dan jagung itu hanya untuk dijual begitu. Dia lebih mementingkan kebutuhan sekundernya daripada kebutuhan primernya. Artinya makan, bisa juga makan ini, artinya dia sudah terpenuhi. Artinya problemnya lagi bagaimana dia bisa memenuhi kebutuhan orang banyak. Nah itu yang jadi problem, dengan terbatasnya penggunaan lahan. Disinggung tadi tentang regulasi, bagaimana kemudian di zaman sekarang, apalagi hadirnya regulasi-regulasi terkait reforma agraria. Bahkan kita mungkin sama-sama pernah lihat di mana, di media-media sosial atau media-media massa itu ada yang dicanangkan oleh pemerintah bahwa pembagian sertifikat dan segala macam kepemilikan lahan. Menurut saya itu tidak menjadi solusi bagi pemenuhan sustainable development goals ke depannya. Artinya tidak dibarengi dengan pemahaman kepada masyarakat apa sih sebenarnya tujuan dari pemerintah ini. Artinya ketika hanya dibagikan bantuan dana, bantuan alat-alat pertanian atau bantuan sertifikat misalkan untuk kepemilikan lahan, tapi apa sebenarnya tujuan utama diberikan lahan, misalnya hak guna atas lahan. Artinya misal orang dikasih sertifikat, artinya dia punya hak atas lahan itu, atas tanah itu, mau dia dirikan bangunan dan segala macam, itu dia sudah punya hak di situ. Kalau dari pandangan saya tuh dia sudah punya hak. Artinya ketika tidak dialihkan ke sektor pertanian, misalkan di perencanaan wilayahnya ini di area ini mau dibangun pertanian, tapi pemahaman ke masyarakat itu tidak ada untuk ke situ. Artinya terputus jalur komunikasi nawacita dari pemerintah dengan apa yang dilakukan di masyarakat, realitas yang terjadi di masyarakat itu tidak sejalan. Artinya ada jalur komunikasi yang putus di situ, sehingga tujuan dari pembangunan perekonomian atau pembangunan dalam bidang pertanian itu menurut saya menjadi terhambat begitu. Seperti itu tadi. Ya, sangat menarik. Ternyata saya sudah banyak referensi mengenai SDGs, tapi sebelum saya ke Hemat Tepa, saya mau melihat pandangannya dulu dari agribisnis, karena yang dibahas tadi oleh
Ketua Umum Presiden HIMTI ternyata sangat penting untuk kita diskusikan, karena yang ada di DSJDS ternyata juga banyak manfaatnya di 2030 yang kita akan jalani nantinya. Tetapi petani kemudian mengalami keterbatasan di akses modal, karena muara dari SDGs ini juga adalah bagaimana kemudian produksi itu masif. Tapi bagaimana kemudian di khususnya di negara dunia ketiga saat kita kayak kita Indonesia ini itu sulit petani untuk mengakses permodalan dan khususnya perbankan. Dan bagaimana sebenarnya sektor agribisnis untuk menjangkau itu, bagaimana kira-kira pandangannya? Baik, sebenarnya persoalan bagaimana akses modal bagi petani itu, kalau tidak salah saya pernah membaca salah satu keluaran kebijakan namanya itu kredit usaha rakyat, di mana dalam mengakses permodalan tersebut butuh beberapa hal, misal kartu tanda penduduknya, terus bukti kepemilikan lahan dan sebagainya. Namun dalam realita yang terjadi sebenarnya dalam akses ke KUR kredit usaha rakyat ini pun sebenarnya sangat sulit, karena hanya beberapa, ya seperti yang kita tahu dalam di bahasa sehari kita orang dalam KUR pun itu sangat marak hal tersebut. Ada pula yang disebut selain itu. Sebenarnya yang menjadi solusi di sini hadir beberapa startup yang kita kenal hari seperti Igrow atau yang paling dekat di kita Investanesia. Itu merupakan salah satu bentuk solusi yang hadir untuk menghadapi kesulitan akses permodalan. Startup ini yang saya sebut Investanesia itu merupakan startup yang bergerak di bidang peer-to-peer lending. Jadi dia sebagai middleman atau orang tengah yang memberikan kemudahan seorang petani untuk mengakses modal kepada pemberi. Ya, itu mungkin tanggapan dari ketika di 2030 nanti saya mau kembali kepada ketua umum dari Himatepa, karena ternyata nawacita dari SDGs ini adalah bagaimana kemudian awal dibentuknya ini dan berlanjut lagi kepada industri 5.0 yang dari Jepang. Ternyata tujuan dari SDGs dan 5.0 dari Jepang itu sebenarnya untuk menghadapi bonus demografi 2045. Bagaimana tujuan Jepang sebenarnya karena dia sadar akan penduduknya yang saat itu kurang usia produktif jadi dia canangkan ini SDGs dan industri 5.0. Tapi ada berbanding terbalik dengan kita ketika di 2045 kita mau panen bonus demografi, bonus atau ketersediaan usia produktif yang sangat banyak. Tapi di Jepang ketika di 2045 dia masifkan teknologi karena dia kekurangan yang namanya usia produktif. Itu yang merupakan hal yang terbalik bagi saya, karena disamaratakan semua di semua negara dari nawacita SDGs tadi. Bagaimana itu? Kalau dari saya sendiri memandang terkait mengenai bagaimana kita melihat perkembangan SDGs ini ke depannya, kan saat ini yang bisa kita pahami adalah hadirnya teknologi, hadirnya platform saat ini sangat mempengaruhi kehidupan manusia saat ini. Artinya kalau kita saat ini lebih mending kita biasanya ketinggalan dompet daripada ketinggalan HP, karena semakin berkembangnya teknologi semakin bergantungnya kita terhadap teknologi saat ini. Nah, kalau saya sendiri melihat bahwa kan sekarang saat ini di Indonesia sendiri berdasarkan data dari BPJS ya, kalau saya pernah membaca itu ketergantungan pemuda terhadap sektor pertanian semakin menurun. Artinya semakin banyaknya pemuda-pemuda yang saat ini
kurang dalam kurang minatnya dalam pembangunan pertanian itu sendiri. Nah, sementara seiring dengan perkembangan teknologi pertanian, artinya teknologi-teknologi yang diciptakan saat ini yang kemudian masuk di Indonesia kan tentu berawal dari bagaimana perkembangan teknologi yang ada di Jepang saat ini. Kan kemarin pada saat, kalau saya tidak salah pada saat ikut seminar di seminar kegiatan teknologi pertanian yang dosennya berasal dari Fakultas Teknologi Pertanian UGM, itu menjelaskan bahwa salah satu hal yang membedakan bagaimana perkembangan pertanian kita saat ini adalah di Jepang itu perkembangan teknologi pertanian di sana memang sangat mendukung bagaimana kondisi musim, bagaimana mendukung kondisi lahan pertanian yang ada di sana yang sangat yang menggunakan dataran rendah, datar, sehingga semakin banyaknya kegiatan-kegiatan terkait smart farmer yang diadakan oleh kalangan pemuda di sana, sehingga bisa kemudian mengembangkan potensi-potensi petani dalam meningkatkan pertanian yang ada di Jepang itu sendiri. Beda halnya dengan di Indonesia sendiri, yang kalau kita lihat bagaimana kondisi lahan kita yang seperti yang disampaikan tadi, bahwa kita di Indonesia punya banyak musim, kita punya banyak kondisi lahan yang berbeda-beda, sehingga setiap penggunaan teknologi itu artinya setiap penerapan teknologi yang digunakan dalam setiap lahan haruslah dikondisikan terhadap bagaimana prinsip kerja dari teknologi ini. Artinya tidak semua teknologi yang diciptakan, yang hadir saat ini itu bisa digunakan di setiap lahan. Tapi apakah teknologi ini mampu cocok, misalnya kawin dengan lahan pertanian yang ada di Indonesia? Nah, ini sekarang yang jadi permasalahan saat ini, karena semua teknologi yang hadir saat ini berupaya untuk diaplikasikan, berupaya untuk diimplementasikan di setiap lahan. Padahal kondisi kita dengan negara-negara maju seperti di Jepang itu tentu berbeda lahan tanahnya. Mereka jelas punya lahan yang datar, yang cenderung yang mayoritas tanah yang digunakan di sana sangat datar, dataran rendah. Nah, sementara kita lebih punya kondisi lahan yang berbeda-beda di setiap wilayah, dan ini yang biasanya setiap petani yang kurang paham dalam mengaplikasikan pertanian itu sendiri, mengaplikasikan setiap teknologi yang hadir. Nah, pertanyaannya tadi yang di akhir apa? Saya tidak. Bagaimana sebenarnya melihat bahwa tujuan dari perbedaan Jepang Indonesia? Karena di Jepang ini dia dari 2045 itu dia kekurangan usia produktif, dan sedangkan kita kelebihan usia produktif. Migrasi dong. Bagaimana atau teman-teman dari ketua umum sendiri bagaimana melihat hal itu? Kita pindah ke Jepang. Atau kita simpan dulu itu Usia produktif di ya? siapa tadi? Usia produktif. Usia berbanding terbalik Jepang dengan Indonesia di 2045. Karena keluaran dari Jepang itu kemudian disamaratakan kepada semua negara. Padahal kita di 2045 kita akan menghadapi yang namanya bonus demografi. Tapi berbanding terbalik dengan Jepang yang mengeluarkan kebijakan SDGs dan 5.0 itu tadi, bagaimana dia mengintensifkan yang namanya penggunaan teknologi. Ya, silakan dijawab. Ya, silakan dijawab oleh ketua umum. Terima kasih. Menarik sih dari ketua umum Himati tadi bahas soal teknologi. Kalau saya yang dari pembacaanku sejak bagaimana perkembangan teknologi hingga kita saat ini kalau menurutku seharusnya kita lebih selektif dalam penggunaan teknologi, karena yang kulihat Indonesia ketika ada teknologi dari negara lain tidak disesuaikan dengan kebutuhannya. Ketika ada teknologi misalnya dari Jepang, dari Cina, dari Amerika, langsung digunakan saja tanpa pertimbangan lebih lanjut bagaimana sebenarnya kondisi yang dibutuhkan di Indonesia. Dan sampai ketika kita terlalu nantinya takutnya saya
nantinya ketika kita terlalu bergantung pada teknologi, malahan kita akan kembali ke kondisi-kondisi yang sebenarnya kita takutkan kemarin, misalnya soal ekologi, gitu. Nah, jangan sampai kita terlalu tergantung nanti soal teknologi, malahan akan lebih berdampak buruk nantinya terhadap lingkungan kita tuh. Kayak yang saya bilang, seharusnya kita lebih selektif lah ke depan bagaimana penggunaan teknologi itu sendiri. Malahan kalau bisa kita batasi lah inovasi dulu saat ini, karena menurutku inovasi saat ini sudah begitu pesat, bahkan sangat berbeda jauh dengan kondisi yang ada saat ini, misalnya di Indonesia tuh, yang kadang kita bilang sekarang itu sudah 5.0, padahal bertanya kita masih 1.0. Betul. Iya, itu maksudku saya, jangan sampai kita terlalu jauh padahal tidak sesuai dengan kondisi kita saat ini. Ya, menarik tadi. Saya sempat juga kemarin diskusi sama dosennya Agribis, Prof. Darmawan. Dia bilang bahwa sebaiknya manusia berhenti dulu untuk berinovasi. Tetapi yang tadi hasil penelitian kita mengenai SDGs itu kembali lagi muaranya adalah produksi. Nah, saya sebenarnya sudah kemarin menonton dokumenter sama Saudara Alim tentang industri kakao tuh. Ya, di Afrika itu ternyata dia tidak mementingkan lagi yang namanya aspek ambang batas hama penyakit. Dan ada cerita di dokumenter tersebut bahwa ketika benih itu dikemas, itu juga dimasukkan hama, benih-benih hama. Ketika benih-benih kakao dimasukkan di kemasan, itu juga dimasukkan benih-benih hama di dalamnya. Dan itu menjadi cerita yang saat ini masih saya sulit untuk pahami, karena itu juga ternyata perusahaan-perusahaan dari pestisida itu mendukung hal-hal tersebut, industri kotor tersebut tadi. Karena saya melihat bahwa ketika itulah juga mengapa hari ini kakao masuk akal, karena kakao hari ini tidak pernah habis ceritanya mengenai pengendalian hama penyakit. Belum lagi petani hari ini sudah tidak melihat lagi yang namanya ambang batas ekologis. Ambang batas ekologis yang pernah dijelaskan oleh dosen saya, dia bilang bahwa ketika satu komoditas itu misal hamanya masih 5, itu tidak boleh tidak boleh diberikan aplikasi pestisida. Nah, petani hari ini tidak melihat lagi hal itu juga berdampak pada ekologis terhadap tanah mungkin. Dan itu tadi di industri kakao, ketika benih itu mau diproduksi, dia juga dimasukkan benih-benih telur-telur hama. Ya, cocok. Ya, bagaimana dengan hal itu? Nah, terima kasih. Mungkin saya ambil contoh hama yang lagi masif saat ini, yang lagi sedang kita perbincangkan di hama penyakit tumbuhan, yaitu soal ulat di jagung. Ya. Spodoptera frugiperda. Itu sebenarnya masih saya ragukan juga sebenarnya bagaimana mekanisme yang ada di belakangnya. Nah, maksudku masih ada juga kecurigaan di saya menurutku, karena bagaimana logikanya sebenarnya ini Spodoptera frugiperda yang awalnya ditemukan itu di Bone, di Takalar, dalam waktu kurun 1 bulan itu sudah ditemukan di Luwu. Bagaimana logikanya bisa sebuah ulat berpindah dari satu kabupaten ke kabupaten yang begitu jauh dalam waktu 1 bulan. Nah, di situ sebenarnya mekanisme yang saya ragukan juga, pasti ada pihak tertentu yang terlibat di belakangnya. Salah satunya itu cocok tadi, misalnya pihak pestisida, salah satunya pasti yang terdekat yang kita sasar di situ tuh kecurigaannya, karena kan ketika bicara pengendalian mereka yang pertama tawarkan ini pengendaliannya. Tapi kemudian selain dari pestisida yang menjadi kecurigaan saya, pasti salah satunya juga penghasil benih, karena pasti ada sebuah koordinasi antar itu untuk bisa berlanjut, karena bakalan ketika ada satu yang tidak terkoordinasikan pasti akan patah juga. Jadi pasti ada mekanisme yang jalan di belakang sehingga terbentuk
yang ada saat ini. Karena kita sebenarnya ketika menghadapi sebuah masalah itu lebih kritis tuh untuk melihat bagaimana sebenarnya yang sampai kita melihat ini kayaknya karena masalah ekologi, padahal ternyata ada mekanisme yang terlibat di belakang. Ya, kalau dari agronomi sendiri bagaimana melihat hal itu? Apa ada? Yang tadi mengenai produksi di SDGs ini. Kan lagi-lagi kan itu kita berbenturan lain yang lahan ya, dan unsur hara dan masalah teknologinya kan permasalahannya bahasa kasarnya berkelahi gini, pertanian konvensional sama pertanian modern. Yang mana pertanian modern dia inti teknologi. Saya pernah cerita sama senior yang sedang magang kedelai, dia cerita bahwa berbenturan kini regulasi pusat dengan regulasi daerah. Regulasi pusat dia itu mau dia satu ratakan Indonesia, sedangkan di regulasi daerah itu berbeda-beda daerahnya. Misalkan kedelai di anggaplah di Majene dan di Jinuponto itu beda penanamannya, waktu tanamnya otomatis waktu panennya pun berbeda. Begitupun juga yang ekspornya. Nah sedangkan pusat ini mau penyamaratan ekspor. Mana anehnya coba kalau misalkan begitu tuh ada juga satu lagi masih kental budaya konvensional di petani. Sampai ada seorang mahasiswa saya pernah diskusi, apakah kita harus menunggu petani-petani tua untuk digantikan oleh petani-petani milenial sampai kita sehingga kita pertanian modern benar-benar tercapai. Sebenarnya kalau saya sebenarnya kita sekarang itu masih kekurangan di data. Kita simpang siur antara data dari BPS dengan data dari Kementerian Pertanian. Kan itu menjadi pembahasan awal kemarin Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ingin menyelaraskan antar data yang ada di BPJS dengan data yang ada di Kementerian Pertanian. Makanya sebenarnya sekarang kita masih terjebak di situ di perbincangan data, padahal sebenarnya data kita belum sinkron. Nah, makanya belum ada kesimpulan yang begitu bagus sebenarnya bisa kita ambil karena dari dasar data kita saya kan belum selesai. Kalau saya sih di situ juga masalahnya. Ya, ternyata sangat banyak yang kesimpulan yang bisa kita tarik dari SDGs ini tadi dari perspektif dari teman-teman ketua himpunan. Ternyata saya melihat SDGs ini sebenarnya sangat menarik bahkan menunjang peradaban pertanian ke depannya. Tapi menarik ketika kita belah satu-satu dan kita bedah dan bagaimana relevansinya ke depannya. Dan seperti itu tadi kesimpulan yang hadir, ternyata kita masih bingung sebenarnya kita berada di industri keberapa? Iya betul. 1, 2 dan Sebenarnya 1-0 pun masih digunakan. Nah, karena padahal sebenarnya banyak targetnya SDGs di tahun 2030 dan saya harap kita semua bisa terlibat di di programnya pemerintah dan kita bisa berbuat turut andil berkontribusi untuk nanti sama-sama kita sukseskan dari 2030. Bukan sebenarnya kita kita menolak dia SDGs, tapi kita cuman membelah bagaimana kemudian SDGs ini hadir untuk pertanian kedepannya. Mungkin itu dari saya. Semoga di ruang-ruang selanjutnya kita bisa lagi berdiskusi seksi mengenai SDGs yang hari ini sangat penting untuk kita bicarakan, tapi kita dibatasi oleh waktu. Ya, mungkin itu dari saya selaku moderator, dan terima kasih kepada saudara-saudara sekalian yang turut hadir dan memberikan pandangannya melalui perspektif ilmunya masing-masing. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast Pak Tani selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sebenarnya panjang ini ya, cuma Panjang ini kita Nggak bisa masih memang. baru seru-seru. masih banyak mau bahas belum lagi tujuan.